Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak mati lampu ya Bapak Ibu. Bengok-bengok luar biasa rasanya. Ini Masjid Nurul Iman, tempat ceramah kajian rutin daerah Karanganyar, Colomadu, Masjid Nurul Iman, Baturan, Selasa 2. Terakhir kemarin bulan Mei kita membahas fikih kurban. Kemudian bulan Juni kemarin apa Mas mati lampu? Yang disuruh mengulang lagi. Kurban kan sudah bulan Mei. Kemarin bahas apa Boy? Oh iya, apakah keluarga bisa bebas dari konflik? Oke, sekarang bulan Juli kita akan membahas materi tentang orang-orang yang besok celaka di neraka. Artinya apa sih penyesalan para penghuni neraka? Tujuannya dan manfaatnya apa Pak JJ materi ini? Manfaat dan tujuannya kan kita jadi tahu nih apa sih penyesalan penghuni neraka. Ketika kita sudah tahu penyesalan penghuni neraka, biar kita bisa menghindarinya. Ibu dan Bapak, amal umat 5 baina sittin wa sab'in, umurnya umat Nabi Muhammad tidak akan jauh dari 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan orang-orang yang usianya bisa di atas 70 tahun itu jumlahnya sedikit. Ada beberapa sahabat Nabi yang bisa di atas 70 tahun, seperti Hasan bin Thabit, beliau 120 tahun. Ada Hakim bin Hizam 120 tahun. Kemudian ada Salman Al-Farisi 90 tahun. Sahabat yang usianya bisa di atas 70 itu jumlahnya juga sedikit Bapak Ibu. Dan ada Nabi yang usianya paling panjang. Salah satunya yang paling panjang adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Abbas, orang ahli tafsir, Nabi Nuh itu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah 950 tahun. Nah, 950 tahun yang mengikuti Nabi Nuh itu jumlahnya sedikit. Kemudian Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah, janganlah engkau sisakan orang-orang yang tidak beriman di muka bumi ini, walaupun satu orang jangan disisakan. Kemudian terjadi banjir bandang. Ketika kapalnya Nabi Nuh bisa berlabuh di Bukit Judi, maka Nabi Nuh ini masih diberikan usia 60 tahun. Selesai terjadi banjir bencana. Berarti dihitung-hitung usianya Nabi Nuh adalah 1050 tahun. Sepanjang apapun usia orang, ada satu garis merah yang harus kita ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Batas akhirnya pasti kita bakalan mati. Dan ciri orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati. Kenapa? Karena dia visioner.
Berarti orang yang banyak ingat mati, kenapa disebut orang yang cerdas? Karena dia meyakini bahwasannya hidup di alam dunia itu sementara, sedangkan di akhirat selamanya. Ibu dan bapak, bahwasannya dulu kita pernah berada di alam rohib, kemudian di alam kandungan. Sekarang kita berada di alam dunia yang kurang lebih cuma 60 sampai 70 tahun. Setelah alam dunia akan ada alam akhirat. Alam akhirat ini lebih lama. Dan besok ketika berada di alam akhirat, manusia itu ada dua jenis. Ada manusia yang bahagia dan ada manusia yang sedih. Kenapa mereka bahagia dan sedih? Ternyata dijelaskan dalam Quran surah Hud. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Besok ada orang yang sedih dan bahagia. Alladzina syaqaw finnar, orang yang sedih karena mereka di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Lahum fiha, orang sedih ini ketika berada di dalam neraka, zafirun wa syahikun. Mereka akan merintih dan mengadu. Aduh, karena saking beratnya berada di dalam neraka. Kemudian wa ammal ladzina su'idu, dan orang-orang yang bahagia, wa fil jannah, karena mereka diberi hadiah surga, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Allah mengatakan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, hai manusia, kamu ini harus memperhatikan bekal apa yang sudah kau bawa untuk menuju kamu akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, di dalam tafsir Za'adul Ma'asir oleh Imam Ibnu Jauzi dijelaskan, manusia itu harus memperhatikan amalan-amalan yang baik yang bisa menyelamatkan dia di akhirat. Tapi dia juga harus memperhatikan amalan-amalan yang buruk yang bisa mencelakakan besok di akhirat. Artinya orang itu harus tahu yang buruk dan berusaha menghindari hal yang buruk tersebut. Makanya malam hari ini ibu dan bapak yang hadir, tema yang kita bahas 7 penyesalan para penghuni neraka. Mereka tuh menyesal kenapa? Yang pertama, mereka menyesal, ya Allah, kenapa dulu ketika masih hidup saya menyekutukan Engkau ya Allah. Dalam Quran surat Al-Kahfi, ya laitani, celaka diriku, lam usrik bi rabbi ahad, dan seandainya dulu ketika masih hidup saya tidak menyekutukan Allah. Ayat ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 42. Dalam Quran surat Al-Kahfi ada 4 cerita. Ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita pemilik 2 kebun, ada cerita bertemunya Musa dan Khidir, dan ceritanya Dzulqarnain. Itu isi dalam Quran surat Al-Kahfi. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang pemilik 2 kebun. Dalam Quran surat Al-Kahfi dijelaskan ada 2 orang, yang satu oleh Allah diberikan harta yang berlimpah, yang satu dipuji oleh Allah dengan kemiskinan. Ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab. Orang yang kaya ini oleh Allah diberikan 2 kebun anggur. Wa khafafnahuma binakhlin. Yang 2 kebun anggur ini dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'an, dan di tengahnya ada sungai yang mengalir. Jadi secara estetik ini sangat indah sekali. Ada 2 kebun kurma dikelilingi pohon, ada 2 kebun anggur dikelilingi pohon-pohon kurma, di tengahnya ada sungainya. Secara estetik ini indah banget. Selain itu orang ini wa kana lahu thamarun, memiliki harta yang berlimpah di rumahnya. Kemudian yang kaya ini berlaku sombong ketika berada di kebunnya yang sedang berbicara dengan sahabatnya yang miskin ini. Orang kaya ini mengatakan, anna aktsaru minka malan wa azzu nafaran. Mas, hartaku ini lebih banyak daripada sampean. Pengikutku juga lebih banyak. Karyawan-karyawanku ratusan ribuan orang. Dia mulai sombong dengan harta
dan pengikutnya. Dan orang kaya ini mengatakan ma'adunnu an tabida hadhihi abadan, dan aku tidak yakin bahwasannya kebunku ini akan binasa. Kayaknya ini akan kekal selamanya kebunku ini. Dan orang yang kaya ini mengatakan wa ma'adunnu sa'atan qa'iman, sa'atan qa'iman, dan aku tidak yakin hari kiamat itu akan datang. Mulai mendustakan datangnya hari kiamat. Walain roditu ila rabbi, dan aku ini seandainya mati dan dikembalikan kepada Allah, la ajidanna khairan minha munqalaba, pasti aku dikembalikan kepada Allah dan akan diberikan hadiah melebihi kebun yang aku miliki sekarang. Sudah meyakini datangnya akhirat, mengatakan semuanya itu tidak akan hancur, dia sombong dengan kemampuannya dan dia begitu pede dengan hartanya. Lalu sahabatnya yang soleh menasihati, akafarta billadzi khalaqaka min turab, mendengar ucapan temannya yang sombong angkuh ini, langsung dinasihati, mas, apakah kamu kufur kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah, summa min nutfah, setelah itu kau dijadikan nutfah, summa sawaka rajulan, dan engkau dibentuk oleh Allah menjadi lelaki yang sempurna. Masya Allah, la quwwata illa billah. Seandainya engkau memasuki kebunmu ini, lebih baik engkau mengatakan semua ini atas kehendak Allah, dan saya tidak memiliki daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian orang yang kaya ini malamnya tidur nyenyak. Tiba-tiba wa yursila 'alaiha husbanan, Allah mengirimkan gulur petir yang luar biasa disertai hujan yang deras. Tapi orang kaya ini tetap tidur, kebol. Memang sengaja ditidurkan, tidak bangun. Singkat cerita, petir dan hujan deras ini, ketika dia sudah bangun paginya, wa uhita bi thamarihi, maka harta yang ada di rumahnya hilang semua, terseret oleh air hujan yang sangat deras, bahkan rumahnya juga binasa. Dia begitu sedih karena hartanya hilang. Lalu orang kaya ini kemudian ingat dengan kebunnya karena sumber income-nya dari sana. Maka orang ini lari ke kebun anggurnya itu yang dikelilingi pohon kurma. Ketika sampai di kebunnya, ternyata kebunnya sudah hancur semua. Semua pohon-pohon anggurnya patah dari pangkalnya, terseret arus dan hilang entah kemana. Lalu orang ini mengatakan dengan sedih, ya laitani, celaka diriku, lam usrik bi rabbi ahadan, kenapa aku ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah ini, barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia akan celaka di dunia dan celaka besok di akhirat. Kenapa? Karena di dalam Quran surat Az-Zumar, barang siapa yang berbuat kesyirikan, la in asrafta la yahbatanna amaluka. Ibu, jenengan sudah haji ping 3, umrohnya ping 5, jenengan kalau kurban satu sapi satu orang, wakaf tanah, bangun masjid, tapi jenengan masih percaya sama dukun, masih percaya ada bulan yang sial, masih percaya dengan ada hari yang sial, amalan panjenengan bisa hilang Bapak Ibu. Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apalagi panjenengan datang ke dukun, man ata arrafan fasa'ala anhu syai'an, barang siapa yang datang ke dukun dan mempercayai ucapan dukun, lam tuqbal lahu shollatun arba'ina lailatan, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Dan sekarang mendatangi dukunnya itu enggak langsung. Bocil-bocil sekarang menginstal aplikasi cek kodam. Sama ini. Saya nyoba masukkan, ketik nama saya Dede Wahyudi, kodam itu bahasa Arab, artinya kodam itu dari apa ya, khidmah, artinya pembantu. Jadi aplikasi ini tuh mengecek siapa jin yang membantu kita. Ini anak muda, generasi Z itu banyak. Hukumnya apa? Ya fatal seperti tadi. Jadi penyesalan penghuni neraka pertama, kenapa dulu ketika saya masih hidup berbuat kesyirikan. Yang kedua, penyesal penghuni neraka yang nomor 2, kenapa dulu ketika saya masih hidup, saya ini tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Ketika mereka dihadapkan kepada api neraka dan mereka siap mau dicemplungkan ke dalam neraka dan mengatakan, ya laitana, sungguh
celaka diriku. Nuraddu, seandainya aku bisa kembali lagi hidup di alam dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, maka aku tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Besok kalau kita mati di akhirat, kita akan dijadikan 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok kiri, mereka calon penghuni neraka, zalimun li nafsihi. Kelompok yang kedua, kelompok kanan, mereka calon penghuni surga, wa minhum muqtasidun, orang yang suka berbuat baik. Kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat fi idznillah, orang-orang yang semangat beramal soleh, mereka adalah para nabi, orang-orang yang soleh. Dan kelompok yang keempat adalah orang-orang yang ketika hidup mereka tidak beriman kepada Allah. Kelompok yang pertama, kelompok kiri yang akan masuk ke dalam neraka, ciri-cirinya ketika mereka masih hidup, innahum kanu qabla dzalika musrafin. Mereka ini senang berfoya-foya dengan harta, tapi tidak peduli hartanya dapat dari mana, Bapak Ibu. Jadi halal haram enggak peduli. Wa kanu yasiruna 'alal intil 'adim, dan mereka hobinya ketika masih hidup senang berbuat dosa-dosa besar terus menerus, tidak ada keinginan untuk bertobat, Bapak Ibu. Yang dem-deman terus, apa beo terus, nggak ada keinginan untuk tobat, itu tidak ada. Dan sifatnya penghuni neraka golongan kiri ini, wa kanu yaquluna, mereka sering berkata, aida lisna wa kunna turaban wa idhaman, kalau saya sudah jadi tanah dan tulang berulang, aina lamabusun, gak mungkin saya dikembalikan seperti semula. Kalau udah mati ya udah. Jadi dia tidak percaya dengan adanya hari pembangkitan. Makanya Ibu dan Bapak, penyesalan penghuni neraka yang nomor berapa ini? Nomor 2, mereka ketika diingatkan masalah pakai kerudung bulan rasa hak asasi manusia, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dia diingatkan tentang khamar, ayo teman-teman, wis apa-apa gusiki orang nanti mendengkong. Jadi diingatkan ayat khamar, dia tidak peduli. Dia ingatkan masalah ayat riba, ayat apa-apa, iki halal pokoknya. Jadi diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak peduli, Bapak Ibu. Besok orang-orang ini akan menyesal di akhirat. Yang ketiga, orang yang menyesal besok di akhirat adalah orang ini ketika masih hidup di alam dunia, mereka ini tidak mentaati Allah dan Rasulullah. Dijelaskan, yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika wajah-wajah mereka dipanggang di atas neraka, mereka akan berkata, ya laitana, sungguh celaka diriku, atau Allah wa atau Rasul, kenapa ketika aku masih hidup tidak mentaati Allah dan Rasulullah. Ibu dan Bapak yang hadir, kalau mentaati Allah dan Rasulullah, maka mereka akan menjadi orang-orang beruntung dan bahagia, menjadi orang yang selamat. Contohnya sahabat Nabi yang bernama Sauban bin Mujdan. Beliau ini suatu hari sedih, susah. Tiba-tiba Nabi Muhammad lewat kemudian bertanya, hei Sauban, kamu ini sedih kenapa? Ya Rasulullah, saya sangat cinta kepada engkau. Sekarang masih hidup, saya bisa melihat engkau, bertemu engkau, memeluk engkau bisa. Saya cuma mikir seandainya saya mati besok, kayaknya di akhirat tidak mungkin bisa bertemu dengan panjenengan. Jenengan Nabi pasti dijamin masuk surga, dan Nabi berarti surganya paling tinggi Firdaus. Kalau saya apa? Bisa masuk surga saja, alhamdulillah. Gara-gara kejadian ini, kemudian Allah menurunkan Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah, hei Sauban bin Mujdan, kalau ketika kamu masih hidup, kamu taat kepada Allah wa Rasul dan kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kalau kamu besok meninggal masuk ke alam akhirat, kamu akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka? Minat nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar jujur, wasuhada, para mujahid, wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi kalau mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Ibaratkan seperti kereta api. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini disetting oleh Allah, diciptakan pengen selamat harus taat dan patuh kepada Allah. Kayak kereta
Kereta itu pengen selamat, dia harus taat kepada aturan, yaitu berjalan di atas rel. Kalau ada kereta ngeyel, kamu gak melakukan dhuwur rel, saya pilih jalannya di atas aspal. Keretanya gak mau manut sama aturan, keluar dari rel, pindah ke aspal. Saya cepat apa boleh? Boleh. Begitu juga dengan seorang muslim, ketika masih hidup tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, maka akan guling, Bapak Ibu, akan celaka dia. Semua makhluk yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulullah itu celaka. Contoh iblis. Iblis kan diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Apa iblis ini taat atau perbuatan? Tidak. Abba wastakbar. Iblis ini menolak, kemudian berlaku sombong. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam. Akibat iblis tidak mau taat kepada Allah, Allah murka langsung dan mengatakan fahbit minha, wahai iblis, pergilah engkau dari surga. Wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha, karena engkau telah berlaku sombong di dalamnya. Adam dan Hawa itu diperintah oleh Allah, hei Adam dan Hawa, tinggallah kamu di dalam surga. Wa kulla minha, makanlah semuanya, wala taqrabu hadhihi syajarah, kecuali jangan dekati pohon ini dan jangan memakan buahnya. Ternyata Adam ini taat atau buatan? Tidak, dia melanggar, memakan buah ini, sehingga Adam ini kemudian diusir oleh Allah dari surga. Jadi nomor 3, penyesalan penghuni neraka adalah, ya Allah, kenapa sih saya dulu ketika masih hidup tidak mau mentaati Allah dan Rasulullah aturannya? Itu dia akan celaka, Bapak Ibu. Nah, Ibu dan Bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, apa penyesalan penghuni neraka? Bapak Ibu, nomor 4 sampai nomor 7. Jadi berapa lagi? 4, 5, 6, 7. Nanti 4 poin Anda. Nanti selesai kajian mohon izin saya langsung pamit, sudah tak jamaah karena jam 7:30 isi pengajian walimatul haqiqah dan walimatul khitam di Grogol Lapan Harjo Solo Baru 7:30. Nah, Ibu dan Bapak, nomor 4, apa penyesalan penghuni neraka nomor 4? Mereka itu nyesel, kenapa dulu aku ini salah memilih sahabat, salah golek konco. Ini kisahnya Abu Mu'id. Jadi Abu Mu'id itu sering bertemu dengan Nabi dan kaum muslimin. Dan Abu Mu'id ini punya saudara dari Syam. Suatu hari saudaranya dari Syam datang ke rumahnya Abu Mu'id. Sampai di rumahnya Abu Mu'id tidak ada, yang ada cuma istrinya. Terus nanya, Mbak, Abu Mu'id neng di? Abu Mu'id sekarang sering kumpul-kumpul dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kayaknya sudah masuk Islam itu. Saudaranya Abu Mu'id dari Syam kemudian emosi. Karena apa? Karena kecewa dengan Abu Mu'id telah meninggalkan agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Maka untuk meminta penjelasan, kemudian saudaranya dari Syam ini mencari Abu Mu'id. Ketika sudah ketemu langsung diinterogasi. Hei Abu Mu'id, apakah kamu benar sudah masuk agama Islam? Karena kamu sering kumpul-kumpul dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ini informasi dari istrimu. Apa jawaban Abu Mu'id? Demi Lata dan Uzza. Kan itu nama-nama berhala. Aku ini belum masuk ke dalam agama Islam. Saudaranya dari Syam ini tidak percaya. Saya tidak percaya dengan omonganmu. Saya butuh pembuktian. Kalau kamu masih memegang agama nenek moyangmu, cari Nabi Muhammad. Kalau sudah ketemu, ludahi wajahnya. Maka Abu Mu'id ini kemudian mencari Nabi Muhammad. Sudah ketemu, cuy, Nabi Muhammad diludahi wajahnya. Gara-gara kejadian ini turunlah Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Ya laitani, sungguh celaka diriku, ittakhadtu ma'ar rasul sabila, kenapa aku tidak bersama dengan Nabi
Muhammad, ya wailata laitani, sungguh celaka diriku, lam attakhid fulanan khalila, kenapa aku menjadikan orang ini sebagai sahabat dekatku. Laqad adallani, sungguh orang ini telah menyesatkan diriku, an dzikri ba'da ij'ani, dari jalan yang lurus, padahal hidayah sudah dekat dengan diriku. Makanya ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, orang ini menyesal, kenapa aku demen kumpul kami teman ya Allah, kenapa dulu aku kumpul dengan wong sing main judi capciki ya Allah. Dia nyesel Pak, kenapa saya nggak ikut rombongan orang-orang yang suka sholat berjamaah di masjid, kenapa saya tidak ikut rombongan orang-orang yang suka pengajian di masjid. Dia menyesal Bapak Ibu. Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya kullu jalisin la tastafidu minhu khairan, semua sahabat yang tidak bisa mendatangkan kepada panjenengan kebaikan, fastanibuhu, lebih baik tinggalkan. Seperti jenengan daripada pocone dem-deman kabeh dikandani angel ngengel, ya wis lebih baik jaga jarak saja. Kemudian kata Imam Ahmad, jalisus sholih khairan minal wahdah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu lebih baik daripada sendirian. Ba'da maghrib sampai isya, daripada nonton TV di rumah, daripada bunda-bundung turun naik kos-kosan, lebih baik kumpul ke sini pengajian bareng. Wal wahdatul khairan min jalisi su, tapi daripada kumpul-kumpul main capcikiyah, daripada kumpul-kumpul main remi, main gaduh, lebih baik dengan sendirian saja, pulang aja ke rumah ketemu anak dan istri. Makanya ibu dan bapak hati-hati, sifat tabiat itu bisa menular. Di dalam kitab Minhajul Qasidin disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi, fa inna tab'a yasrifu min tab'i, sesungguhnya sifat itu bisa menular kepada orang lain, min haitsu la yadri, dari arah yang tidak disadari. Kalau jenengan sering kumpul sama teman-teman yang sering sholat jamaah, pengajian, yo kecepretan barokahnya. Minimal mulai bawa snack ya Pak. Snacknya siji, alhamdulillah. Kemudian, tapi kalau jenengan kumpulannya sama orang-orang mall mendemen main suwe-suwe ya batu bara, maka besok akan menyesal orang-orang yang salah memilih sahabat. Ya Allah, kenapa saya kumpul sama orang sing dem-deman? Kenapa saya kumpul dengan orang-orang yang main capciki? Ya Allah, mereka menyesal, menangis. Yang nomor 5 ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, orang yang menyesal besok di akhirat adalah orang-orang yang ketika masih hidup kenapa tidak login, kenapa nggak jadi muslim. Jadi kita harus bangga dengan keislaman kita, memakai peci, baju koko, yang mau memelihara jenggotnya, dengan identitas keislaman kita itu harus bangga jurisin. Karena orang-orang yang tidak mau login masuk Islam, mereka akan menyesal besok. Dalilnya Quran surat An-Naba ayat 40 yang kita sudah hafal semua. Inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika orang-orang yang tidak login besok di akhirat sudah dihadapkan ke dalam neraka, mereka akan mengatakan, kenapa diriku tidak jadi tanah saja, tidak usah diciptakan saja gitu. Makanya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 2 dan 3, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka, ya Allah, kenapa seandainya saya bisa hidup lagi, saya pengen hidup menjadi seorang muslim. Karena hidayah Islam, senang ngaji itu lebih berharga daripada dunia yang panjenengan kumpulkan sampai detik ini. Rumah, kendaraan, sawah ladang, harta yang berlimpah, kalau dibandingkan hidayah Islam, dunia ini nggak ada artinya ibu dan bapak. Dalilnya Quran surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillah, katakanlah kalau jenengan sudah mendapatkan hidayah Islam,
wa bi rahmatihi, dan kemudian senang ngaji mempelajari Al-Qur'an, fa bidzalika falyafrahu, panjenengan harus bahagia. Wa khairan mimma yajma'un, karena hidayah Islam dan senang ngaji itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Bahkan ibu dan bapak yang hadir, dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi, siapa orang yang beruntung itu? Qad aflah, orang yang beruntung adalah man aslam, yang dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena dengan login masuk ke dalam agama Islam, akidah di dalam Islam mengajarkan dia akan dibebaskan dari panasnya api neraka. Jadi Nabi itu punya pembantu, seorang anak lelaki kecil yang beragama Yahudi. Suatu hari anak ini sedang sakit. Nabi kemudian menjenguk ke rumahnya. Ketika sudah dekat dengan anak ini, di dekat kepalanya, Nabi mengatakan, wahai cak bagus, aslim, masuklah agama Islam. Anak ini bingung, aku kudu piye? Kemudian fanadhara illa abihi wa huwa indahu, anak kecil ini melihat kepada bapaknya, meminta isyarat, aku kudu piye, Pak? Kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembantu Yahudi ini masuk Islam. Selesai kejadian itu, Nabi Muhammad kemudian keluar dari rumah orang ini. Setelah berada di luar rumah, Nabi mengatakan, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar, segala puji untukmu ya Allah yang telah membebaskan anak ini dari panasnya api neraka. Makanya logik itu pembebasan dari panasnya neraka. Kemudian yang nomor 6, ibu dan bapak, apa penyesalan para penghuni neraka yang nomor 6? Mereka ini menyesal kenapa dulu ada kesehatan, ada kesempatan, tidak mau berbuat baik, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Contohnya dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berbuat baik. Makanya orang-orang yang tidak mau berbuat baik dan beramal soleh, mereka akan berteriak-teriak di dalam neraka. Wa hum yastarihuna fiha, mereka akan mengadu dan berteriak-teriak, Rabbana, wahai Rabbu Allah, akhrijna, keluarkan aku dari neraka ya Allah. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, seandainya aku keluar dari neraka, maka aku akan melakukan amalan-amalan yang baik, amalan yang soleh yang dulu aku tinggalkan. Jadi menyesal mereka. Berarti semua amalan soleh yang tidak kita lakukan padahal kita mampu, maka amalan soleh ini yang kita tinggalkan akan menjadi penyesalan ketika panjenengan sudah meninggal. Ibu dan bapak, dalam Quran surat Al-Mudaththir oleh Allah dijelaskan, ma salakakum fis saqar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Neraka sakor itu kalau membakar tangan sampai sumsum tulangnya akan terbakar. Neraka sakor itu kalau membakar dada sampai ulu hatinya ikut terbakar, ibu dan bapak. Kemudian qalu lam naku minal musallin, para penghuni neraka sakor ini berkata, kami ini masuk di dalam neraka sakor disebabkan kami ketika masih hidup tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Walam naku nutimul miskin, kami pun tidak mau yaitu bersedekah membantu orang-orang miskin. Wa kunna nakhuddu ma'al khaidin, dan hobi kami ketika masih hidup suka ngerasani saudaranya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan mereka tidak percaya dengan hari pembangkitan. Makanya ibu dan bapak hati-hati. Qalu lam nakum minal musallin, orang yang malas tidak mau melaksanakan salat maka calon penghuni neraka sakor. Kenapa salat itu berat? Karena yang digerakkan itu hati, bukan fisik, Bapak Ibu. Betul apa betul? Dia ini badminton 5 set mampu, Bapak Ibu. Jogging di manahan itu kuat, sampai 10 putaran itu kuat. Pit-pitan sampai Selo sampai Wonogiri itu kuat, Bapak Ibu. Golek
senengane mangkat kuat kok. Tapi wayahe sholat padahal rumahnya samping masjid ya ora mangkat kok. Karena yang digerakkan itu bukan fisiknya, sholat itu menggerakkan hatinya. Dan hati-hati orang-orang walam nakun nutimul miskin yang pelit, tidak mau memberikan makanan dan berbagi. Padahal amalan yang paling dicintai oleh Allah salah satunya au tatrudu anhu ju'an, yang menghilangkan rasa laparnya seorang muslim. Makanya orang yang baik itu ciri-cirinya khiyarukum man atama ta'am, orang yang suka memberikan makanan. Khiyarukum, orang yang paling baik di antara kalian, man atama ta'am, ciri-cirinya orang yang suka memberikan makanan. Jadi calon mantu panjenengan sesuk teko orang nggawa apa-apa. Ini perlu di briefing dulu ya. Kemarin itu saya dapat cerita dari teman beliau habis lamaran, ngelamarnya anaknya ke daerah Jawa Timur. Kemudian pulangnya dari Jawa Timur ke Solo kan perjalanan 5-6 jam. Itu sama calon besannya dikasih makanan yang banyak, nasi. Artinya ini nanti di tol ngelek belum nyampe rest area, nanti buat nyemilan atau makan, ini buat di jalan. Nah zaman saya kan kami kadang-kadang serapa pokok jajan Saya diceritai kayak gitu, langsung saya bilang sama teman saya, Mas, calon besanmu jos. Betul kan? Ngomongnya rokok lihat terus. Khiyarukum man atama ta'am. Jadi ciri orang yang baik itu suka memberikan makanan bagi. Selanjutnya ibu dan bapak, hati-hati. Wa kunna nakhuddu ma'al kha'imin, orang-orang yang ketika masih hidup senangnya ngerasani orang, besok termasuk golongan yang masuk ke dalam neraka saqar dan celaka. Makanya kalau kita sudah menginjak kepala 4 ke atas, sudah tua, itu harus mengurangi segalanya, kurangi ngomong, karena semua penyakit itu dari mulut. Kalau nggak salah ngomong, ya salah makan. Betul Bapak? Betul. Nah ibu dan bapak, tinggal 6 menit lagi, masih kuat ya? 6 menit lagi. Hati-hati, karena kebanyakan orang masuk ke dalam neraka itu disebabkan mulutnya. Aksaruhum ma yudkhilun nas an-nar, kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka al-ajwafan, karena 2 lubang ini. Al-fahmu mulut, wal farju yaitu kemaluan. Makanya jagalah baik-baik. Ibu dan bapak, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan kalau jenengan dirasani orang, dijelek-jelekan sama orang, jangan gampang emosi, jangan gampang dendam. Kalau jenengan dirasani orang, dijelek-jelekan orang, biarin saja. Kenapa Pak Didik? Santai, nanti rekening amal soleh panjenengan akan bertambah terus gitu. Ayo mungkin terus apa-apa. Dijelaskan dalam riwayat Muslim, fayuqa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka kebaikan dia akan dikirimkan kepada kita ibu dan bapak. Jadi jangan gampang emosi. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kemudian yang nomor 7, apa penyesalan penghuni neraka nomor 7? Mereka ketika punya harta dan mereka juga punya jabatan kekuasaan, ternyata tidak menggunakan harta dan jabatannya untuk meraih kebaikan. Dia menyanyiakan harta dan jabatannya. Dalilnya Al-Haq 27 sampai 29. Ya laitaha, sungguh celaka diriku, kanatil qadiyah, seandainya kematian itu menjadi akhir segalanya. Penak men, nek jenengan mati urusannya rampung, penak men. Makanya kenapa ada akhirat? Untuk pembalasan. Di jam saya tinggal 4 menit ini, ikutin saja ya. Yo ngapunten ibu dan bapak, kenapa ada akhirat? Tujuannya adalah kalau ada orang-orang yang lemah, yang disakiti, didolimi oleh orang-orang kaya, para penguasa, kalau di dunia gak mungkin bisa balas kan? Susah. Makanya adanya akhirat. Sekarang gak bisa balas, maka besok di akhirat akan membalasnya. Makanya kalau ada jenazah itu jangan lama-lama di rumah. Kata Nabi, ketika ada jenazah yang lewat, ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan. Apa maksudnya ada yang istirahat? Kalau jenazahnya orang baik, dia ini istirahat.
Jadi maksud kuburan itu istirahat dari capeknya hidup di alam dunia, istirahat mendapatkan nikmat di alam kubur. Yang kedua, ada yang diistirahatkan. Kalau yang meninggal ini adalah orang yang jahat, banyak yang diistirahatkan dari kejahatan dia. Oh, premannya bisa mati, kampung sini jadi aman, misalnya gitu. Makanya yang ngapunten kalau ada jenazah, itu jangan lama-lama di rumah. Subuh jeneng rumah, duhur jeneng rumah, asar maghrib isya nganti sesuai hukumnya makruh. Harus benar-benar dikuburkan. Kalau dia orang baik, biar cepat-cepat istirahat. Kalau dia orang jahat, biar cepat-cepat disiksa. Dan adil. Betul apa betul, Pak? Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi begitulah. Kemudian orang ini mengatakan, ma'aghna anni maliyah, celaka diriku, hartaku tidak ada manfaatnya, halaka anni sultaniyah, dan jabatanku juga tidak ada manfaatnya. Maka ngapunten sebaik-baiknya harta, nikmat mal sholli lil mar'i sholih. Sebaik-baiknya harta itu ada di tangannya orang-orang yang baik. Kalau di tangannya orang-orang baik kan jadi masjid ini, jadi pengajian kayak gini. Ngadain pengajian kira gampang loh Bapak Ibu. Betul. Ngundang ustadz mulai dikai amplop barang. Terus disiapkan senengke. Betul. Itu enggak mudah ngadain pengajian. Makanya kalau ada orang yang kaya, inilah amal solehnya gitu loh. Kemudian hati-hati dengan jabatan. Ya Abu Dzar, innaka dhaifun, wahai Abu Dzar, engkau ini adalah orang yang lemah, tidak bisa membuat kebaikan kecuali dari Allah. Wa innaha amanatun, sesungguhnya jabatan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah hisyun wa nadamatun. Jabatan itu besok di akhirat akan mendatangkan kecelakaan dan kehinaan, illa kecuali man akhadha bihaqqiha, kalau dia mendapatkan jabatan itu dengan cara yang baik. Wa 'adal ladzina 'alaihi fiha, dan dia menggunakan jabatannya dengan cara yang baik. Sudah masuk dapat jabatan caranya nyogok, sudah jadi pejabat memperkaya diri. Wah, ini bakul keropok ketabrak Honda, Honda. Kemudian dia berbuat zalim. Dalam Quran surah As-Surah ayat 42, ulaika lahum 'adzabun 'alim. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang pedih. Kesimpulan, siapa orang-orang yang menyesal di alam akhirat, di neraka? Yaitu orang-orang yang ketika hidup menyekutukan Allah. Ketika mereka hidup, mereka ini tidak percaya dengan ayat-ayat Allah tentang khamr, tentang judi, gak percaya kan? Orang yang celaka adalah orang-orang yang ketika hidup mereka tidak mau mentaati Allah dan Rasulullah. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang salah memilih besti. Kenapa saya dulu kumpulnya sama orang-orang dem-deman, sama orang main, gak mau kumpul dengan orang-orang yang pengajian dan belum sholat berjamaah? Orang-orang yang menyesal besok di akhirat adalah orang-orang, kenapa dulu ketika masih hidup saya gak login gitu. Kemudian orang-orang yang menyesal adalah, kenapa dulu waktu sehat ada kesempatan, kenapa saya gak mau beramal ibadah, kenapa saya tidak mau berbuat baik. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang menyesal adalah, kenapa harta dan jabatanku tidak dimanfaatkan dengan baik. Mereka lah yang akan menyesal besok di akhirat. Pasca kisah, alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalau saya salah ditegur saja. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Ustadz juga manusia. Saya salah ditegur saja. Dan kalau saya ceramah nyinggung perasaan panjenengan, saya yo minta maaf. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo kesusu ya, aku beres-beres ini. Siap. Siap.